Pemirsa, hari ini lagi-lagi indeks harga saham gabungan ambruk hingga tembus 8%. Meski anjlok, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa meminta pasar tidak panik. Baru saja dibuka, IHSG kembali mengalami koreksi tajam. IHSG anjlok hingga 8% ke level Rp7.654. Perdagangan di Bursa Efek Indonesia pun sempat dihentikan selama 30 menit pada jam setengah 10 pagi. Rencananya, bila terus turun hingga 20%, BEI akan kembali hentikan perdagangan hingga waktu selesai, yaitu jam 4 sore. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa mengaku tak khawatir ambruknya IHSG. Purbaya pastikan akan segera lakukan koreksi hingga Mei 2026. Ya, gimana Pak hari ini? Ya, saya kan jatuh karena berita yang MSCI itu yang menganggap kita kurang transparan dan banyak goreng-gorengan saham segala macam kan. Dan persyaratan mereka yaitu lebih bersih sama votingnya berapa persen. Ini saya pikir reaksi yang berlebihan karena kan ini baru laporan pertama kan, masih ada waktu eksekusi sampai bulan Mei kan. Saya udah bicara dengan Ketua OJK. Dia bilang semuanya akan diberikan sebelum Mei, jadi ini hanya shock sesaat. Anjloknya harga IHSG merespon pengumuman Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang memandang ada masalah transparansi free float saham-saham Indonesia. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto meminta investor tidak panik usai indeks harga saham gabungan melemah. Menurutnya pelemahan secara teknikal ini terjadi karena pengumuman Morgan Stanley Capital International atau MSCI terkait pembekuan sementara seluruh peningkatan faktor inklusi asing. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai pelemahan indeks harga saham gabungan atau IHSG secara teknikal terjadi karena pengumuman Morgan Stanley Capital International atau MSCI terkait pembekuan sementara seluruh peningkatan faktor inklusi asing atau Foreign Inclusion Factor serta jumlah saham atau number of share untuk sekuritas Indonesia. Erlangga meminta investor tidak perlu panik saat IHSG melemah karena resiko ini merupakan konsekuensi investasi saham yang sudah lumrah. Untuk itu Erlangga akan memonitor dan berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas pasar saham. Pertama ada technical MSCI, yang kedua tentu dari BEI Bursa itu perlu untuk melakukan evaluasi. Evaluasi mengenai apa yang diminta oleh MSCI. Ya. Belum transparan Pak ya? Apa? Soal transparansi itu? Ya tentu kan kalau transparansi kan itu persyaratan bagi seluruh penyelenggara pasar modal. Jadi itu kan bisa dilakukan improvement dengan mekanisme yang sudah banyak dipraktekkan di berbagai negara. Sementara itu, fundamental perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia tergolong sangat baik. Sebelumnya, IHSG terkoreksi tajam disebabkan tekanan datang dari sentimen negatif pengumuman MSCI yang membekukan sementara perubahan indeks untuk sekuritas Indonesia. Pemirsa, kilau emas makin tak terbendung. Hari ini cetak rekor tertinggi, harga emas tembus Rp3.168.000. Sejak tahun lalu, harga emas mulai merangkak naik. Kenaikan signifikan terjadi pada Oktober tahun lalu, di mana 1 gram logam mulia mencapai 2,3 juta rupiah lebih per gramnya. Awal tahun ini, kilau emas makin tak terkejar. Sejak hari Rabu, 1 gram emas tembus 3 juta rupiah. Dan hari ini, 29 Januari 2026, harga emas 1 gram mencapai Rp3.168.000. Kali di Sindosore, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa merombak 22 pejabat eselon di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Purbaya pun mengancam akan melakukan rotasi ulang jika masih ada pejabat yang bermain dengan kewenangannya.
Menteri Keuangan merombak jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Langkah ini diambil sebagai bagian dari pembenahan institusi sekaligus upaya mengoptimalkan penerimaan negara seiring tantangan defisit fiskal 2026 yang mendekati ambang batas 3% dari produk domestik bruto. Perombakan tersebut mencakup 22 posisi strategis di Bea Cukai, mulai dari Sekretaris Direktorat Jenderal, jajaran direktur di kantor pusat, hingga kepala kantor wilayah di berbagai daerah. Rotasi dilakukan pada titik-titik yang dinilai krusial, termasuk pelabuhan besar dan unit inti di pusat, guna mendorong kinerja yang lebih efektif dan transparan. Purbaya pun mengancam akan kembali merombak bea cukai jika masih ada pejabat yang bermain dengan kewenangannya. Bahwa depan kita nggak boleh main-main lagi. Anda di posisi yang baru akan dimonitor dengan ketat, dan kalau ada hal yang mengecewakan, yang main-main lagi, saya akan atur ulang lagi. Jadi kalau saya ngomong sekali, jangan dianggap saya lupa. Saya akan ingat terus. Kalau saya misalnya bilang bahwa diproses dong, sampai pemain ya. Kalau diam-diam terus ya saya tahu, berarti sebagian nggak suka atau sebagian malah terlibat. Purbaya juga memastikan tuntutan kinerja tinggi kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia meminta seluruh jajaran bekerja lebih keras untuk memaksimalkan pengumpulan penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai, serta memastikan tidak ada ruang bagi praktik yang merugikan negara. Kembali di Sindo Sore, pemirsa, badai Christine yang menimbulkan hujan salju lebat menerpa sejumlah kota di Spanyol. Akibatnya lalu lintas terganggu hingga 1 orang tewas. Badai Christine menimbulkan kekacauan di seluruh Spanyol dengan membawa salju lebat, penutupan jalan, dan pemadaman listrik di beberapa kota besar. Lebih dari 160 jalan terdampak salju, termasuk 27 jalan tol di jaringan jalan raya utama. Lebatnya salju menyebabkan lalu lintas terhenti, hingga sejumlah petugas menyekop salju untuk membersihkan jalan bagi mobil dan bus, sementara beberapa petugas lainnya mendorong dan menarik kendaraan yang terjebak. Setidaknya 1 orang tewas di Malaga setelah sebuah pohon palem tumbang akibat angin kencang. Pihak berwenang kemudian menangguhkan kegiatan sekolah di 77 kota madya di Almeria, Malaga, dan Cadiz. Badan Meteorologi Nasional Spanyol memperingatkan hembusan angin mencapai kekuatan badai di beberapa daerah. Peringatan merah dikeluarkan untuk sebagian wilayah selatan Provinsi Almeria karena intensitas angin tersebut. Pemirsa, banjir masih terus menggenangi rumah-rumah di Mozambik hingga 2 minggu lamanya. Warga terdampak kembali ke rumah mereka hanya untuk menyelamatkan sisa barang mereka. Warga Bairro Ferroviario di Mozambik kembali ke rumah mereka pada hari Selasa dan menemukan rumah mereka hancur akibat banjir yang masih terus menggenang. Rumah-rumah dan sebuah gereja terendam air hujan, sementara keluarga-keluarga hanya dapat mencoba menyelamatkan apa yang tersisa dari tempat tinggal mereka. Banjir ini telah merendam rumah hingga 2 minggu lamanya dan membuat puluhan keluarga harus mengungsi. Petugas kesehatan terus memantau kondisi warga terdampak dan memberikan bantuan medis kepada mereka. Mozambik menghadapi banjir terburuk dalam 1 generasi dengan naiknya permukaan air. Puluhan ribu orang di seluruh negeri harus dievakuasi dan setidaknya 125 orang tewas sejak awal musim hujan pada Oktober lalu.